dengan segenap jiwaku, segenap akal budiku. Bapa, ku mau setia turut semua kehendak-Mu. Hanya Engkau yang ku cinta, bagiku Engkau segalanya. Bapa, ku cinta Bapa. Bapa, ku cinta Bapa dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, segenap akal budiku. Bapa, mau setia Bapa, turut semua kehendak-Mu. Hanya Engkau bagiku. Betapa ku cinta Elohim Yahweh Bapa-Ku. Betapa ku cinta Tuhan Yesus. Betapa ku cinta Tuhan. Amin. Elohim Yahweh. Amin. Betapa ku cinta. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan memulainya dengan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasul. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini. Dengan segenap hati kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, Elohim Yahweh. Juga mendengarkan suara-Mu.
yang berguna bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau gairah hidupku, Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Haleluya. Ku hidup hanya bagimu, ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa. Katakan, Kau yang ciptakan, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku, ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini, tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Oh, mari dengan lebih sungguh lagi katakan, Engkau gairah hidup, Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkau kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, ku hidup hanya bagimu, kesukaan Bapa dalam segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu. Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku, ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini, tak lagi ku ingini apapun juga, segenap hidupku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa
bagiku. Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwa. Amin Tuhan. Ku tang kehidupan, ku tang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap hidupku telah Kau miliki. Ku perhatikan ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa sekarang. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku. Ku tang kehidupan, ku tang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap hidupku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjukku, ku nantikan suara keinginan Bapa segalanya. Keinginan Bapa segalanya. Keinginan-Mu Tuhan dan Bapa segalanya bagiku. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini dengan segenap hati kami. Kau yang menciptakan kami Tuhan, Kau yang membuat kami ada. Kami ingin menyembah-Mu, mengagungkan Tuhan. Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku. Ku tang kehidupan, ku tang kebaikan kepadamu
petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa semuanya. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada satu dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu. Haleluya, mestinya tak lagi ku ingini apapun juga segenap hidupku Kau miliki, amin. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, Keinginan Bapa segalanya bagi. keinginan Bapa, keinginan Bapa segalanya. Oh, keinginan-Mu Tuhan segalanya bagiku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, Elohim Yahweh yang hidup. Puji Tuhan. Boleh salam kiri kanan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Mari tetap bangkit berdiri. Haleluya. Mari katakan bersama. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Yes, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan,
Mari sekali lagi katakan suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. 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 Suka-sukamu, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Setiamu yang tidak berkesudahan, menetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku. Tangan setiamu, tangan setiamu tuntun perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah Allah. Bersama katakan, jiwaku memuji Tuhan. Haleluya. Pribadi-Mu Tuhan, ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Dan ku puja, ku sembah Rajaku, sangat ku cinta Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Lebih sungguh lagi katakan, aku ada ini karena anugerah-Ku. Ada ini anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah. Mari kita bangkit berdiri bersama. Jiwaku memuji, pribadi-Mu Tuhan, ku kagum akan firman-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu.
cinta Kau Tuhan selamanya. Ku cinta, lebih sungguh lagi katakan, jiwaku, oh jiwaku memuji pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Oh, selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta Kau Tuhan selamanya. Ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta Kau Tuhan selamanya. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Jiwaku memuji, firman-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta Kau Tuhan selamanya. Lebih lagi kita angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan firman-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Oh, selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta Kau Tuhan selamanya. Ku cinta Kau Tuhan. Sekali lagi dengan lembut kita angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh dari hati kita bahwa kita mencintai Dia, Allah kita yang hidup, Bapa Elohim Yahweh. Dia Allah yang maha hadir. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia ada di hadapan kita. Angkat pujian ini sungguh-sungguh sebagai doa, bahwa jiwamu benar-benar merindukan Dia, bahwa jiwamu benar-benar mengasihi Dia. Haleluya Yesus. Kerinduan kami mencintai Engkau selamanya. Kami mengasihi Engkau lebih dari segala yang ada di dalam dunia ini. Kami membutuhkan Engkau melebihi hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami perlu Engkau atas kehidupan kami Tuhan. Kami butuh
kami tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kami. Sampai saat ini kami ada oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh melewati hari-hari ini oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Besarkah setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa Elohim Yahweh, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah. Biarlah saat ini Engkau berbicara bagi kami, meneguhkan iman dan pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Menuntun langkah kami agar semakin hari hidup kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami boleh sempurna seperti Engkau, serupa seperti Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Oleh sebab itu berkati dan urapi setiap kami. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran-Mu Tuhan. Kau yang mengurapi dan memberkati hamba-Mu. Hamba-Mu hanya alat-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau yang menguasai mulut bibir hamba-Mu. Taruhkan hikmat pengertian yang daripada Engkau. Semua jemaat Engkau kuasa dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Beri hati yang baik, telinga yang baik bagi kami, sehingga ketika benih itu ditaburkan, maka benih itu Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Benih itu bisa bertumbuh, berbuah dan berakar, sehingga hidup kami menghasilkan buah. Terima kasih Bapa di surga. Cengkrami kami dan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini. Dan kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita boleh bertemu kembali di tahun yang baru. Masih baru ya, masih hangat-hangatnya. Ini baru hari yang ke-12. Kita memasuki tahun 2025. Memasuki tahun 2025 ada banyak hal yang terjadi atas kehidupan saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara. Dan hari-hari ini banyak orang-orang yang sakit. Semua pada sakit. Saya telepon ini lagi sakit, saya telepon itu lagi sakit. Saudara-saudara keluarga saya juga banyak yang sakit. Bapak Ibu Saudara, ini menandakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, itu benar firman Tuhan. Di mana orang-orang kan mengalami yang namanya kesukaran, kesulitan, kesusahan. Tapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapi keadaan seperti ini? Apakah kita hanya pasrah berpangku tangan, menyerah dan keadaan kita frustasi dan putus asa? Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya mau katakan kepada kita, justru dan keadaan yang seperti ini, jangan pernah ada kata menyerah atas kehidupan kita. Kita harus berjuang dengan hidup kita. Dunia aja bisa berjuang untuk memperoleh sesuatu. Kalau hari ini ada orang punya tahun 2025 aku harus berhasil, aku harus bisa seperti ini. Bapak Ibu Saudara, tahun 2025 kita harus punya tekad satu, aku harus hidup sempurna, aku harus hidup benar-benar, aku harus hidup dalam kebenaran, aku harus hidup dalam kekudusan dan kesucian. Itu kita sebagai anak Tuhan. Punya cita-cita, punya tekad. Jangan frustasi, aku hari ini gagal. Ada banyak orang yang kecewa dan keberadaannya. Frustasi dan keberadaan karena melihat sesuatu tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan. Aku seperti ini terus, seperti ini terus. Akhirnya kecewa dan ini akan membunuh kita. Baik membunuh secara fisik, bahkan secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang terbunuh rohaninya hari ini karena melihat keberadaan hidupnya. Maka saya mau katakan hari ini kepada kita, jangan pernah menyerah dan keberadaan kita. Mari kita berjuang. Yesus pun ajarkan kepada kita, berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit itu. Artinya hidup kita tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Hidup kita mengalami kesusahan, mengalami kesukaran. Itulah hidup kita berjuang. Ini adalah pertandingan iman kita. Medan pertandingan iman kita adalah kita dalam dunia.
nanti akan berakhir ketika kita pulang ke pangkuan Bapa di surga. Ada orang mengatakan ketika meninggal, dia sudah mengakhiri pertandingan iman. Apakah benar-benar sudah mengakhiri pertandingan iman yang benar? Menjadi pertanyaan. Apakah sudah hidup benar-benar dengan Tuhan, mengikuti Tuhan? Percuma ikut Tuhan, menderita terus. Bapak Ibu Saudara, menderita hanya sementara di dunia. Tapi nanti di surga kita akan mengalami kebahagiaan yang kekal. Itu yang kita cari hari ini. Apa yang kita cari di dunia semua adalah sia-sia. Semua adalah sementara, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita paling itu sampai 70 tahun. Kalau selebihnya itu adalah bonus kesengsaraan. Jadi apa yang kita cari dengan hidup kita hari ini? Mau menimbun harta sebanyak-banyaknya. Harta tidak menjamin kekekalan buat kita. Tidak menjamin keselamatan buat kita. Toh kalau sakit juga harta habis, terkuras. Ada banyak orang kaya karena sakit. Biar hartanya menumpuk juga habis karena biaya untuk berobat sakit dan lain sebagainya. Ke rumah sakit dan lain sebagainya. Semua juga sia-sia. Firman Tuhan katakan kamu mengumpul harta di dunia ngengat dan karat. Tetapi ketika kamu mengumpul harta di surga. Hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita akan mempersiapkan hidup kita. Kesempatan kita adalah di dunia ini. Jadi kesempatan ini jangan menyia-nyiakan. Ada banyak orang menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2024 saya banyak mengalami hal yang gagal mengikuti Tuhan. Saya katakan gagal mengikuti Tuhan. Banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di hadapan Tuhan. Tapi saya belajar di tahun 2024 kesalahan itu. Saya berjanji dengan diri saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan di tahun 2025 akan memperbaiki diri saya. Hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Saya tidak tahu apakah di tahun 2025 saya akan bisa mengakhiri dengan baik. Oleh sebab itu sebelum segala sesuatu saya memulainya dengan benar di hadapan Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, jadi hari ini mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mengutamakan Tuhan atas hidup kita. Tuhan segalanya atas hidup kita. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ya kalau hari ini kita masih sehat-sehat, besok kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau besok kita sakit atau stroke dan lain sebagainya. Kesempatan hari ini untuk kita pergi ke rumah Tuhan, mencari Tuhan, pergunakan. Saya tanya tadi Tambi dengan Bue. Gimana kabar Tambi dengan Bue? Puji Tuhan. Dengan Ugai, bahasa Ugai itu apa? Saya nggak tahu. Marak dengan Ugai aku. Apa bahasa Ugai itu? Bapak Ibu Saudara, saya katakan dengan Ugai pun jadi. Itu iman. Dengan rasa yang bahasanya itu hampir-hampir tidak bisa tapi memaksa diri. Itu hal yang luar biasa. Itu iman. Karena rindu mencari Tuhan dipaksa dan keberadaan yang lemah tidak berdaya sakit. Mumpung masih bisa berjalan pergi ke gereja ya Bue. Kalau nggak bisa pergi. Kemarin Bue bilang hampir stroke. Saya sering melayani orang yang stroke bilang seperti ini. Saya mau minta berdoa supaya saya bisa masuk ke gereja lagi melayani Tuhan. Saya bilang, sudah terlambat minta seperti itu. Kenapa waktu sehat tidak minta untuk melayani Tuhan pergi ke gereja? Bapak Ibu Saudara, kesempatan masih sehat. Ayo kita pergi ke gereja, pergi ke rumah Tuhan, datang ke rumah Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita tidak tahu keberadaan ini. Ini sudah tanda-tanda zaman di mana orang kan mengalami kesusahan. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya membaca berita. Di Mekah terjadi kebanjiran yang luar biasa, banjir bandang. Di Los Angeles terjadi kebakaran yang hebat yang menelan berapa ratus jiwa yang terjadi. Itu tanda
kayak zaman baru permulaan kita memasuki 2025. Kita melihat tanda-tanda alam terjadi. Apakah ini tidak membuat kita takut dan gentar kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan hidup kita hari ini. Segala sesuatu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan senantiasa. Mencari Tuhan. Coba kita baca. Saya diingatkan, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya punya catatan ya. Saya sudah mencatat. Tapi tadi ketika waktu penyembahan, waktu pujian, hilangkan itu. Gugurkan itu. Padahal saya sudah punya catatan bagaimana kekristenan yang sebenarnya. Enggak, Tuhan enggak suruh bawa itu Bapak Ibu Saudara. Ayo kita membuka Yeremia dulu pasal 17 ayat 7 dan 8. Kita perhatikan. Yeremia 17 kalau bisa ditampilkan. Kita sama-sama membacanya supaya kita diberkati dan kebenaran firman ini. Ayo, 1, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini, Yeremia mencatat diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Dua kata, diberkati, mengandalkan Tuhan, dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Hidup ini kita tidak bisa mengandalkan segala sesuatu. Sehebat apapun kita hari ini, kita tidak bisa mengandalkan kehebatan kita. Sepintar apapun kita hari ini, kita tidak bisa mengandalkan kepintaran kita. Sekaya apapun kita hari ini, kita tidak bisa mengandalkan kekayaan kita. Oleh sebab itu Nabi Yeremia mencatat, mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Mau apapun yang terjadi, Tuhan segalanya. Andalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Saya ini orang yang gampang drop Bapak Ibu Saudara. Sedikit orang kena flu, saya kena flu. Pasti terserang virus itu. Karena saya punya daya tahan tubuh yang lemah. Saya kena autoimun dan itu gampang. Tahun lalu, tahun berapa itu juga orang kena COVID, saya sudah sembunyi di rumah tetap kena. Itu menandakan fisik saya lemah. Tapi saya belajar komitmen di tahun 2024 akhir tahun. Saya bilang dengan Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan aku mengandalkan Engkau. Aku tidak peduli dengan keberadaan dan aku percaya. Ketika aku mengandalkan Engkau, maka Engkau ada. Engkau hadir di hidupku, Engkau tidak meninggalkan aku. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Bukan saya meremehkan segala sesuatu, tapi saya lihat campur tangan Tuhan atas kehidupan saya. Tuhan bela setiap langkah saya. Saya punya aktivitas juga banyak Bapak Ibu Saudara. Banyak kegiatan, banyak pekerjaan. Tapi puji Tuhan saya bisa melewati. Orang kena flu sekalipun dekat enggak kena. Ada perlindungan Tuhan, ada perisai Tuhan beri karena saya mengandalkan Tuhan. Saya bilang, Tuhan secara manusia tubuhku lemah. Tapi aku percaya ketika dalam kelemahanku, kuasa-Mu bekerja sempurna atas hidupku. Di situ aku melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupku. Aku bisa melewati sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, boleh tanya dengan Ibu Suster. Saya itu hampir kalau tahun 2024 sering sekali disuntiklah, di inilah. Sedikit-sedikit kalau dulu impus lah apalah. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena saya mengandalkan Tuhan. Saya bilang, Tuhan
Bagaimana aku menjadi kesaksian, menceritakan bahwa Engkau hidup dalam hidupku, tapi aku tidak mencerminkan Kristus itu hidup dalam hidupku. Aku mau beri aku kekuatan untuk melewati hari ini bersama dengan Engkau. Bangun tidur berdoa, Tuhan beri aku kekuatan supaya aku bisa melewati hari ini. Sebelum tidur juga aku berdoa, Tuhan ampuni ketika aku berbuat salah di siang hari tadi, sepanjang hari tadi. Mungkin ada kemelesetanku, perkataanku, atau apapun. Menyakiti sesamaku, menyakiti Tuhan, aku mohon ampun di hadapan. Bapak Ibu Saudara, setiap saat kita menghadap kepada Tuhan, beri hidup kita. Mengandalkan Tuhan itu yang bagaimana, menaruh pengharapan itu yang bagaimana, Bapak Ibu Saudara. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, hanya Tuhan segala-galanya dalam hidupnya. Mau aku mati, mau aku hidup, aku hanya menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Ada satu firman Tuhan, pengharapan itu seperti sauh yang kuat, yang tidak akan tergoyahkan oleh karena keadaan. Itu sauh yang kuat, itu pengharapan. Orang yang menaruh pengharapan bulat kepada Tuhan tidak akan tergoyahkan dengan apapun. Mau apapun yang terjadi sekelilingmu, engkau hanya melihat Tuhan. Aku hanya menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Mau engkau gak punya uang, taruh pengharapan di hadapan Tuhan. Mau engkau diperhadapkan dengan sakit penyakit, engkau taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Satu, engkau punya iman. Sekalipun engkau tidak menolongku Tuhan, tapi aku percaya. Aku tetap menyembah engkau, aku tetap menaruh pengharapanku. Aku tetap mengandalkan engkau dalam hidupku. Di situ tangan Tuhan yang kuat menolong saya dan saudara. Itu Tuhan. Oleh sebab itu taruh pengharapanmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan menaruh pengharapanmu kepada sekelilingmu. Jangan mengandalkan apa yang kau miliki hari ini. Semua akan berakhir. Lihat Tuhan yang hidup. Yang sanggup menolong saya dan saudara hanya Tuhan hari ini. Hanya Tuhan dan keberadaan dunia hari ini yang mengalami berbagai macam tantangan, rintangan buat kita. Hanya Tuhan. Tidak ada lagi, hanya Tuhan. Tuhan dan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kekudusan dan kesucian Tuhan. Supaya engkau boleh melihat Tuhan atas hidupmu. Supaya engkau boleh mengalami Tuhan atas hidupmu. Jangan pernah ragu dengan kekuasaan Tuhan atas hidup kita. Kalau hari ini bisa berjalan, hari ini masih menikmati hidup, itu anugerah Tuhan. Itu saya katakan mujizat Tuhan yang luar biasa atas hidup saya dan saudara. Kalau masih bisa bernapas, itu mujizat Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Ada orang gak bisa bernapas hari ini pakai oksigen. Oksigen mahal, beli oksigen. Mendingan kalau kita punya, kalau nggak punya seperti saya, hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Oksigen saya adalah Yesus Kristus. Napas hidup saya adalah Tuhan. Itu iman. Amin. Jadi jangan pernah lemah dan keberadaan kita. Kok sampai saat ini Tuhan belum menolong aku? Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu Tuhan izinkan supaya engkau benar-benar berharap kepada Dia. Firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui batas kekuatanmu. Allah tahu kekuatan kita. Allah peduli, Allah mengerti. Semua pujian tadi hanya Tuhan yang tahu setiap tetesan air mataku. Hanya Tuhan. Engkau mengeluh kepada manusia. Manusia, adulah, cuma seperti itu apa yang sakit. Bagaimana caranya? Manusia paling bilang seperti itu. Kamu sakit terbaring, manusia hanya melihat, sudah pulang. Tapi kalau Tuhan, Dia peduli. Ini, oleh sebab itu, ayo, pergunakan waktu yang singkat ini. Jangan pernah sia-siakan waktu yang singkat ini. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, kata firman Tuhan. Itu Efesus berapa? Efesus pasal 5 ya. Pergunakan waktu yang singkat ini, kata firman Tuhan, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat.
Pergunakan waktu kita semaksimal mungkin dengan Tuhan. Kenapa sih kita orang Kristen ini susah ya dengan Tuhannya? Mungkin karena melihat, gimana ya, rasanya kami juga sebagai hamba Tuhan tuh kadang frustasi melihat keadaan. Tapi mau bagaimana gitu. Jadi hari ini pergunakan. Bapak Ibu Saudara, kita ini susah mencari Tuhan. Padahal Tuhan kita tuh Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, katakan Allah itu hanya sejauh doa. Tapi kenapa ya datang ke Tuhan tuh susah? Kita yang tahu Allah kita, Allah yang hidup, Bapa Elohim Yahweh yang kita sembah, tahu, tapi susah untuk kita datang. Bahkan hanya untuk satu kali ke gereja mungkin ikut persekutuan susah buat kita. Karena kesibukan yang menyesatkan kita. Bukan salah kita sibuk dan pekerjaan, bukan. Mari kita bekerja keras hari ini buat keluarga kita. Buat orang-orang yang kita kasih. Buat pelayanan Tuhan. Harus bekerja keras. Tapi satu hal. Persepuluhan waktu kita dengan Tuhan jangan lupa. Secapek-capeknya ayo luangkan waktu datang ke Tuhan Bapak Ibu Saudara. Luangkan waktu datang ke Tuhan. Cari Tuhan. Semasa aku masih berkenan kata firman Tuhan, carilah aku. Semasa masih ada Tuhan berkenan, cari Tuhan. Kalau tidak, sudah tidak ada, bagaimana Bapak Ibu Saudara. Sekalipun engkau pukul tanah, engkau pukul apapun, tidak akan ada datang. Tidak akan ada anugerah buat kita. Miliki hati yang benar-benar haus akan kehadiran Tuhan atas hidup kita. Miliki hati yang benar-benar rindu akan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan itu bagaimana? Orang yang mengatakan aku mengasihi engkau, mencintai engkau Tuhan. Dia akan meluangkan waktunya buat Tuhan. Dia akan membagi waktunya buat Tuhan. Ini memang agak keras Bapak Ibu Saudara. Tapi mengingatkan kita supaya kita gak terlena dan keberadaan kita hari ini. Di zona nyaman kita. Saya percaya mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini sedang di zona nyamanmu. Kalau saya katakan saya bukan di zona nyaman saya hari ini. Mungkin itu Tuhan mendidik kami. Tuhan taruhkan duri dalam daging kami. Supaya kami benar-benar hanya Tuhan dan Tuhan atas kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan taruh duri dalam dagingmu, artinya engkau benar-benar hanya Tuhan dan Tuhan atas hidupmu. Jadi jangan terlena dengan zona nyaman kita, karena semua akan lenyap dan berakhir Bapak Ibu. Ngeri dan keadaan akhir zaman ini. Saya dengar kemarin waktu kami pelayanan di tempat keluarga ibu terkasih. Mereka cerita-cerita bagaimana kehidupan orang-orang di desa. Sebagai hamba Tuhan. Miris hati saya mendengar Bapak Ibu Saudara. Lalu menjadi pertanyaan, itu tugas siapa lagi? Kalau enggak tugas saya dan saudara hari ini. Menyelamatkan mereka yang tersesat. Mereka yang terhilang hari ini, generasi kita yang tersesat hari ini siapa? Kalau enggak hidup kita ini benar-benar dengan Tuhan. Hidup kita benar-benar berpaut kepada Tuhan. Hidup kita mengandalkan Tuhan. Menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Hidup benar dalam kekudusan, kesucian di dalam Tuhan. Supaya kita boleh menyelamatkan generasi-generasi yang tersesat hari ini Bapak Ibu Saudara. Ngeri mendengarnya. Dari anak seumur segini sudah hidup dalam dunia yang menjerat mereka. Lalu kita sebagai orang Kristen hari ini ongkang-ongkang kaki. Cukup hanya kita yang selamat. Lalu generasi kita bagaimana? Kita tidak boleh egois. Dengan apa aku bisa menyelamatkan mereka? Dengan hidup kita bertumbuh dalam kebenaran. Dengan hidup kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Melakukan kehendak Bapa yang bagaimana? Ya dengan kita datang kepada Tuhan. Melakukan kebenarannya. Melakukan firman-Nya. Maka dengan itu kita bisa menyelamatkan mereka hari ini. Tugas siapa? Itu tugas pendeta. Tidak Bapak Ibu Saudara.
Tugas hamba-hamba Tuhan tidak. Tugas kita semua, saya dan saudara, menyelamatkan mereka hari ini. Kasihan generasi kita. Apakah tega hanya saya, hanya mungkin Bapak Ibu yang masuk surga lalu anak-anaknya tidak? Kerinduan kita semua, sisi rumah kita diselamatkan. Amin. Oleh sebab itu kita berjuang, Bapak Ibu saudara, berjuang, jangan menyerah dengan keberadaan. Jangan hanya instan hidup kita. Zaman sekarang semua instan ya, mie instan, ikan juga instan, semua. Itu tidak sehat Bapak Ibu saudara. Tapi orang yang mengelola makanan itu jadi sehat. Oleh sebab itu kita harus mengelola hidup kita dengan benar supaya sehat hidup kita. Sehat rohani jasmani kita. Kelola dengan benar hidup kita dengan kita tekun dengan Tuhan. Melakukan kebenaran. Kata firman Tuhan. Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ayo cari anak muda. Ayo cepat. Menandakan engkau sering baca Alkitab kalau kau tahu. Ayo. Dapat? Yesaya 40 ayat 31. Sering-sering yang pegang itu sering baca Alkitab ya. Jangan sering hanya buka HP main TikTok. HP juga bisa menyeret kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Lihat, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik, terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, ini adalah dari tadi orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan. Kita lihat ini, orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, berarti dia selalu menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Terjadilah orang yang menantikan Tuhan dikatakan mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru. Pujian tadi, engkaulah gairah hidupku. Mendapat gairah yang baru di dalam Tuhan. Seumpama Raja Wali, dikatakan Raja Wali itu lihat. Raja Wali itu dia mengepak sayapnya tidak di bawah. Dia akan naik dan naik terus. Itu Raja Wali. Raja Wali tidak pernah mengais-ngais di bawah. Tapi dia akan naik terbang tinggi. Itu melambangkan kehidupan rohani kita yang hidup. Bertumbuh dalam kebenaran. Kita akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Sekalipun badai pergumulan hidup menggoncangkan kita, kita tidak akan tergoncangkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kok lesu sih? Orang yang hidupnya seperti burung Raja Wali, dia akan terbang tinggi mengatasi setiap badai. Raja Wali itu ketika badai dia tetap kokoh kuat. Dia akan tetap naik. Ini menggambarkan hidup kita di dalam Tuhan. Ketika hidupmu benar di hadapan Tuhan, engkau akan terbang seperti Raja Wali. Seperti walaupun pergumulan hidupmu setinggi gunung, engkau bisa mengatasinya. Jawabannya adalah ketika engkau hidup dengan kebenaran itu. Ketika engkau selalu haus dan lapar akan kebenaran itu. Ketika engkau selalu menanti-nantikan dia dalam hidupmu. Engkau akan melihat hidupmu akan bertumbuh terbang. Pergumulan apapun engkau hanya tersenyum melihatnya. Tidak akan menjadi masalah buatmu. Tidak akan menjadi frustasi jiwamu melihat pergumulanmu. Percaya saja Bapak Ibu Saudara. Banyak tokoh Alkitab. Mereka yang selalu menantikan Tuhan atas hidup mereka. Mereka hanya berharap kepada Tuhan. Mempercayai sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Tidak ada lagi mempercayai yang lain atas hidupnya. Saya percaya hari ini. Ketika engkau mempercayai sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan. Maka pertolongan Tuhan
atas hidupmu. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Itu Tuhan. Tuhan itu Ia yang setia dan adil atas kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyerah Bapak Ibu Saudara. Semangat dalam Tuhan, amin. Kok gak ada senyum di tahun 2025, harus beda dong senyumnya. Sedikit bercanda ini. Jangan seperti di tahun 2024, tinggalkan. Jangan melihat ke belakang lagi. Lihat yang sudah Tuhan siapkan di depan kita. Amin. Senyum, semangat mengikuti Tuhan. Jangan loyo. Pendeta jikau pandera. Bapak Ibu Saudara, kami mendorong Bapak Ibu Saudara. Rasakan dan alami Tuhan itu dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saya bertahan sampai hari ini melayani pekerjaan Tuhan. Karena saya merasakan bagaimana Tuhan campur tangan atas kehidupan saya. Pembelaan Tuhan atas kehidupan saya sampai hari ini. Kalau saya luar dari Tuhan, mungkin sudah di alam baka Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin sudah hancur-hancurnya hidup saya. Tapi hari ini, karena saya melihat pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan atas hidup saya. Sehingga saya tetap kuat. Saya bilang, sampai menutup mata, aku tetap melayani Engkau Tuhan. Tidak peduli dan keberadaanku. Aku tetap memilih Engkau. Itu dia. Jadi kita punya iman seperti ini. Nantikan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Jangan, gimana ya, susah saya ngomong. Berat. Semua kita berat ikut Tuhan. Tapi ketika kita melakukan jangan sukacita. Kita pasti melewati. Jangan bersungut-sungut. Lakukan dengan sukacita. Maka kau akan melihat tangan Tuhan dalam hidupmu. Yang sanggup menolong engkau Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah biarkan. Adakah di antara kita hari ini yang kelaparan? Tidak ada, masih Tuhan bela. Adakah yang masih bisik-bisik minta nasi dan tetangga? Saya mau tanya, pernahkah saudara ketok pintu rumah tetangga, nalisi behas kuah? Itu semua pertolongan Tuhan atas hidup saya dan saudara. Orang yang sampai ketuk pintu rumah tetangga karena dia tidak pernah mengandalkan Tuhan dan tidak mau bekerja keras di dalam Tuhan. Orang itu melambangkan dia malas secara rohani, malas secara jasmani. Tapi orang yang rajin, rohaninya bertumbuh, dia akan terbang, apalagi jasmaninya. Amin. Ayo hari ini, jangan menyerah dan keberadaanmu. Jangan menyerah dengan pergumulan hidupmu. Tapi lebih baik engkau berjuang bersama dengan Tuhan, berserah. Berjuang bersama dengan Tuhan, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Sekalipun hari ini Tuhan tidak menolong kau dalam kelemahan fisikmu apapun. Sesering katakan Bapak Ibu seperti ini dalam diri saya. Tuhan, aku percaya. Sekalipun engkau tidak menolong dalam kelemahanku. Tapi kalau penderitaan atau sakit ini membawa kemuliaanmu. Aku mau. Itu dia. Tuhan tidak biarkan Bapak Ibu Saudara. Percaya dengan Tuhan. Datang dengan Tuhan. Siapa tahu dan kelemahanmu. Kemuliaan Tuhan bukan siapa tahu, itu Tuhan. Dengan kelemahan fisikmu, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan orang akan melihat. Melalui kesaksian hidupmu banyak orang diselamatkan. Melalui kesaksian hidupmu orang akan bertobat. Orang akan menyaksikan Tuhan itu hidup atas hidupmu. Bukan hanya engkau berkhotbah seperti saya hari ini, tapi orang melihat buah dari hidupmu. Di situ akan menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan anak cucu menantu generasimu. Dengan engkau berbuat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa atas hidupmu, dan mereka melihat benar orang tua aku takut akan Tuhan.
Tapi kalau hidupmu tidak mencerminkan engkau takut akan Tuhan, hidupmu tidak mencerminkan engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bagaimana mereka bisa diselamatkan? Itu dia. Jadi berbuahlah dalam hidupmu. Dikatakan tadi, kembali ke Yeremia tadi, dia seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang akan terus menghasilkan buah pada musimnya. Dia tidak akan tahan, tidak akan di tahun kering. Ini orang yang di dalam Tuhan. Dia akan merambat seperti batang pohon yang tumbuh di tepian air. Bayangkan kalau pohon yang tumbuh di tepian air tidak akan mengalami tahun kering, tapi dia akan berbuah dan berbuah. Kehidupan rohani kita seperti ini yang diinginkan Tuhan. Engkau harus ditanam di tamannya Allah, di baitnya Allah, supaya engkau menghasilkan buah. Dan engkau tidak akan mengalami tahun kering, tetapi engkau terus berbuah dan berbuah. Maka oleh sebab itu tanamkan dirimu di pelataran rumah Allah, supaya engkau boleh menghasilkan air kehidupan yang daripada surga. Air hidup yang daripada Tuhan sendiri mengalir atas hidupmu. Orang yang menanam dirinya di pelataran Allah, di rumah Allah, dia akan terus mengalirkan air hidup itu. Siapa air hidup itu? Adalah Kristus Yesus dalam hidupmu. Di situ mata air itu akan mengalir dan mengalir, melewati air hidup yang ada dalam hidup, akan menghidupkan orang lain. Oleh sebab itu jangan matikan sumber air dalam hidupmu. Siapa sumber air? Yesus. Elohim Yahweh itu sumber air dalam hidupmu. Oleh sebab itu nyalakan terus Kristus itu dalam hidupmu, supaya kau mengeluarkan mata air itu dan akan menghasilkan buah. Buah itu apa? Mengalami orang lain akan diselamatkan melalui hidup. Orang akan lihat, tidak akan mengalami layu. Dikatakan baru umur sekian sudah layu tandus gitu. Karena tidak ada sumber air dalam hidupnya. Saya bukan bangga, kemarin bertemu dengan teman-teman yang lama. Masih di bawah umur saya udah mulai keriput-keriput ya gitu, sudah mulai berubah-berubah cara jalan apa. Terus mereka tanya, Bapak Ibu Saudara, karena ada air hidup. Sama dengan ibu gembala kita. Ada orang tanya, ibu apa resepnya? Ibu masih awet muda. Tidak ada lagi resepnya, hanya menghidupkan sumber air itu dalam hidup kita. Maka sumber air itu akan mengalir. Orang yang hidupnya, coba kalau orang tidak minum air bagaimana? Kering, hidrasi, kulitnya aja sudah mulai kering-kering, pecah-pecah bibir karena tidak ada air. Itu menggambarkan rohani kita yang tidak ada air kehidupan dari surga. Dari Bapa Elohim Yahweh. Tandus kering. Makanya orang yang tandus kering itu sedikit kena badai, plek. KO. Sedikit kena masalah, KO. Karena tidak ada kehidupan di dalam hidupnya. Amin. Terlalu banyak saya kupas kebenaran firman Tuhan. Jadi kuncinya hari ini jangan pernah menyerah Bapak Ibu Saudara. Amin. Berjuanglah melalui pintu yang sempit itu. Karena banyak orang yang menginginkannya, tapi hanya sedikit yang mendapatkannya. Itu dia. Mari kita berjuang hari ini. Hidup kita. Karena masuk surga tidak berpegangan tangan Bapak Ibu Saudara. Masuk surga sendiri-sendiri. Masuk surga sendiri-sendiri loh. Tidak berbawaan. Sendiri-sendiri. Suami istri, kalau suami sungguh-sungguh, istri sungguh-sungguh, suami enggak, ya sudah, istri yang masuk surga. Suami ya tertinggal. Enggak mungkin. Firman Tuhan katakan, 2 orang pergi ke ladang, 1 terangkat, 1 tinggal. 2 orang dalam tempat tidur, 1 terangkat, 1 tidak. Itu gambaran kita. Karena kita masuk surga sendiri-sendiri. Enggak berbawaan. Kami juga sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan.
Gak mungkin. Kerinduan kami semua kita pulang bersama-sama ke langit baru, bumi baru. Itu kerinduan kami hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta di tempat ini rindu. Semua kita sama-sama pulang bersama. Tapi mau bagaimana kalau saudara tidak menginginkan langit baru, bumi baru? Ya kan? Benar gak? Tapi kami mengajak, ayo kita sempurnakan hidup kita. Dengan tadi berjuang. Amin. Jangan menyerah. Tidak ada alasan kita mengikuti Tuhan. Tidak mencari Tuhan. Tidak ada alasan Bapak Ibu Saudara. Tadi saya ingat dengan Ibu Lita. Dia bilang seperti ini dengan saya. Dia WA. Kak. Dosa sembayangnya aku anda tuh kope usuk kok. Keleh mun ulih. Aku bilang sama dia. Sembayang, ibadah aku bilang. Mana imanmu? Tuh bisa duduk. Gak mati kan? Itu Tuhan. Tidak ada yang mustahil langsung sembuh. Ketika engkau duduk manis mendengar firman Tuhan. Itu iman. Sekalipun dagingku habis lenyap. Tuhan tetap segalanya dalam hidupku. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara. Kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan ya di tahun 2025. Ayo beri hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Jangan pernah lagi meragukan Tuhan. Jangan pernah lagi mengecewakan Tuhan. Beri hidupmu yang terbaik. Luangkan waktu mencari Tuhan. Kau akan lihat Tuhan menolong hidupmu. Mari Bapak Ibu Saudara. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Angkat pujian yang awal engkau gairah hidupku. Menyemangati saya dan saudara hari ini. Ayo Bapak Ibu Saudara, angkat pujian ini sungguh-sungguh sebagai doa. Hanya Tuhan gairah hidupmu hari ini. Ketika gairah hidupmu bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Lututmu yang goyah, lututmu yang lemah, engkau akan mendapat kekuatan di dalam Tuhan. Miliki gairah ini dengan Tuhan. Haleluya. Ini sebagai doa mengangkat pujian ini sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kesukaan Bapa dalam segala angkat pujian ini sungguh-sungguh. Percaya. Haleluya Tuhan. Kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya. Angkat tanganmu engkau yang merasa lemah di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu biar Tuhan yang menjamah engkau. Haleluya. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, masuk dalam hadiratnya. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, gairah yang baru bagimu. Haleluya Yesus. Kehidupan, haleluya, kebaikan kepadamu. Lebih sungguh-sungguh lagi angkat pujian ini masuk dalam hadiratnya. Haleluya. Tuhan jamah tangan yang terangkat. Tuhan jamah tangan yang terangkat supaya kami mendapat kekuatan yang baru dalam Tuhan. Haleluya. Perhatikan petunjukmu. Amin. Nantikan suaramu. Nantikan Tuhan dalam hidupmu. Oh haleluya Bapa Elohim Yahweh. Haleluya. Lebih lagi angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya ya Bapa. Hanya Tuhan satu-satunya harapan hidup kita. Percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Awali segala sesuatu
bersama dengan Tuhan. Hanya Haleluya. Engkaulah bahagia. Amin. Lebih sungguh-sungguh lagi masuk hadirat-Nya. Hidupku hanya bagimu. Sungguh-sungguh semangat, gairahmu dalam Haleluya. segala perkara. Itu kebahagiaan Hanya yang Engkau benar kebahagiaan hidup dan kami, Tuhan. sesungguhnya Haleluya. membahagiakan Kami yang percaya, kami percaya Tuhan. Kami yang datang dan kelemahan kami hari ini kami dikuatkan. Kami mendapat kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Kami yang sakit kami disembuhkan Tuhan. Mengalir air kehidupan yang dari surga atas hidup kami. Haleluya. Sehingga benar-benar air itu terpancar dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Mengalir Tuhan air kehidupan yang dari surga atas hidup kami. Mengalir air kehidupan dari Bapa Elohim Yahweh atas hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun juga Lebih sungguh-sungguh lagi. Angkat pujian ini sebagai doamu. Saya percaya ketika Engkau punya gairah, Engkau sanggup menghadapi hidup ke depan. Engkau sanggup menghadapi pergumulanmu hari ini. Engkau sanggup menghadapi tantangan apapun yang ada di dunia ini. Ketika Engkau punya gairah dalam Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Roh Kudus jamah. Beri mereka kekuatan, pemulihan, kelepasan, mujizat terjadi Tuhan. Kesembuhan terjadi atas kami semuanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa di Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Angkat pujian ini dengan lembut. Saya mengundang Ibu Natali berdoa syafaat buat kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan pada hari Minggu yang indah ini, kami bersama-sama dengan jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini, mendengarkan pesan-Mu melalui hamba-Mu bagi kami. Banyak hal yang Kau ajarkan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Tidak ada tempat perlindungan dan pengharapan selain daripada hanya Engkau saja. Hanya Engkaulah sumber air kehidupan itu. Dan ketika kami meneguk, meminum air kehidupan itu, maka air itu akan merasuk dan menyatu dalam jiwa kami. Dan air itu telah dibagikan pada saat pagi hari ini. Dan bagi engkau yang telah menerimanya, terima dengan kerendahan hatimu, maka engkau akan dibebaskan, engkau akan dimenangkan. Seperti perempuan Samaria, ketika dia menerima air kehidupan dari Yesus Kristus, maka dia akan hidup, dia akan menjadi saksi dimanapun dia berada, untuk membawa jiwa-jiwa ke langit baru, bumi yang baru. Itulah kerinduan kami Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini, berikan kekuatan, pengharapan yang baru, yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Erika. Terus Engkau memakai beliau menjadi saksi dan berkat-Mu Tuhan. Di sisa usianya Tuhan, dia boleh menyelesaikan tugasnya Tuhan, melakukan kehendak-Mu, menyelesaikan pekerjaan-Mu, membuktikan bahwa Engkau Elohim Yahweh yang telah mengutus putra tunggal-Mu ke dalam dunia ini, Yesus Kristus, menjadi nyata atas kehidupan kami manusia pada hari-hari ini, di mana kekristenan semakin merosot, kepercayaan akan Tuhan semakin melemah. Kami mau bangkit Tuhan dari tempat ini. Kami mau menyalakan api itu.
Kami mau membagikan air kehidupan itu kepada umat manusia. Secara manusia Tuhan, kami tidak memiliki pengharapan apa-apa secara manusia. Tapi pagi hari ini kami diteguhkan, kami dikuatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terus Tuhan memakai pelayanan ini sebagai alat dan media untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kekuasaan-Mu Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai hari ini tetap sama. Kami yakini, kami percaya atas kuasa-Mu. Ketika perempuan yang sakit pendarahan menjamah jumbai jubah-Mu saja, maka dia akan sembuh. Kami imani Tuhan, kuasa-Mu akan dinyatakan dan Engkau bekerja atas kami semua. Terpujilah Engkau Bapa. Kami menaikkan doa syafaat kami Bapa untuk pelayanan GSKI Bukit Raya ini ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, seturut dengan rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Kau melihat hati kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami tidak memiliki kekuatan apapun, kehebatan bahkan kepintaran kami tidak punya. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan, menyerahkan diri kami di tahta-Mu, maka Engkau akan turun tangan atas kami, atas umat-Mu, khususnya orang-orang yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini Tuhan. Kau melihat Tuhan, sesungguhnya hidup mereka kering, jiwa mereka merana, tidak mendapat sumber air kehidupan itu Bapa. Kami berserahnya kepadamu, kami bersatu hati Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, kami bersatu hati, kami mengikatkan diri kami Tuhan. Kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan akan dinyatakan melalui tempat ini. Terpujilah Engkau. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami yang masih berada di Jakarta Tuhan, dalam pelayanan beliau. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, rencana dan rancangan yang baru Bapa, sehingga beliau menyelesaikan tugas yang daripada Engkau. Kami juga berdoa untuk Bapak Sinode terkasih kami, Bapak Dr. Erastus Sabdono. Pemulihan Tuhan terjadi atas kehidupan beliau. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan beliau. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Engkau masih mengingini dan menghendaki Bapa, jadilah seperti apa yang Engkau kehendaki atas kehidupan dan pelayanan beliau, sehingga nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Kami bersatu hati juga kami berdoa untuk bangsa negara kami tercinta ini Tuhan. Biarlah Tuhan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan atas bangsa ini, atas negeri ini. Ketika masih ada iman di negeri ini Tuhan, maka Engkau akan meluputkan segala bencana-bencana yang hari-hari ini terjadi melanda seluruh dunia. Kami yakin dan percaya ketika Engkau melihat mulut mengaku, lutut bertelut, di situ ada perlindungan, di situ ada pembelaan-Mu Elohim Yahweh. Engkau melihat Tuhan bangsa ini, Engkau melihat dari tempat tahta-Mu yang tinggi. Kami berdoa untuk negeri kami, Palangkaraya tercinta ini. Bapa di surga, kota ini milik-Mu, negeri ini milik-Mu Tuhan. Jikalau kota ini telah dideklarasikan 2 tahun yang lalu, telah diputuskan dari kuasa-kuasa okultisme, hari ini Tuhan, anak-anak muda bangkit. Hari ini orang tua bangkit, sehingga mereka diberi kekuatan baru, seperti firman-Mu yang telah disampaikan, seperti burung Raja Wali yang naik terbang, semakin kuat, semakin kuat. Walaupun badai itu datang, tidak akan lemah, karena Engkau beserta kami. Terpujilah Engkau Bapa kami, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Ini doa kami Bapa. Dan sebentar bersama kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memberkati tangan-tangan yang memberi dengan penuh ucapan syukur. Tanda terima kasih kami kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan ini. Ini doa syafaat kami. Bersama-sama kita akhiri doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.
Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu.